Karena memang ya kalau kita bilang ketidakpastian, ya ini ketidakpastian masih panjang. Saat ini kondisinya adalah para investor itu sudah tidak kepikiran lagi long investment. Ketika IHSG-nya naik, itu tidak didukung oleh emiten-emiten dengan kapitalisasi dan fundamental yang relatif cukup baik. Halo teman KBR, selamat datang di Uang Bicara. Ada saya Puri Anindita. Dan kalau kita lihat beberapa milestone menjelang ulang tahun Republik Indonesia ke-80, ini banyak dar-der-dornya. Contoh, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini mencapai 5,12%. Dimaknai bagus. IHSG hijau sesaat sebelum perayaan itu juga indikasi bagus gitu ya. Terus pidato kenegaraan Presiden menargetkan penerimaan negara sebesar 3.147 triliun rupiah. Tetapi pada saat bersamaan ada beberapa institusi riset mempertanyakan hal ini, bahkan meminta PBB atau UN menginvestigasi data pertumbuhan ekonomi. Nah, seberapa pengaruhnya ini semua, termasuk dengan kita harus mengantisipasi adanya data gap ke POV kelas menengah, investor, apalagi yang bermain di pasar saham. Kita ngobrol yuk sama teman baru kita, Mas Herditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Mas Didit, selamat datang. Selamat datang, selamat pagi, terima kasih undangannya. Terima kasih sudah mau datang. Soalnya ini kita baru kemarin kan, 17-an. Ya. Kayaknya ada paradoks nih. Hal-hal baik di highlight, tapi juga datang dengan kecurigaan jangan-jangan datanya tidak atau kurang sahih. Nah, gimana Mas Didit melihat ini semua dan sentimen apa yang ditangkap? Kalau kita ngelihat kemarin itu data pertumbuhan ekonomi kita meloncat cukup signifikan ya. Dari 4,87 di Q1 2025 kemudian menjadi 5,12% di Q2 2025. Kalau kita lihat sendiri dari sisi konsensus pasar nih terutama, kita melihat memang dari konsensusnya sendiri itu mengatakan kalau nggak salah 4,8. Jadi dalam artian memang masih cenderung stabil dibandingkan dengan periode yang first Q-nya kemarin. Nah, kalau dikatakan kemarin pada saat press conference-nya gitu ya, di pertumbuhan ekonomi sendiri, memang 5,12 ini didorong oleh dua faktor. Oleh dua sentimen, di mana memang yang pertama dari sisi sektor investasinya yang bertumbuh dari 2,2 menjadi 6, sekian kalau nggak salah. Ini maksudnya foreign direct investment ya? Ya, betul. Dimaknainya begitu ya? Iya, dimaknainya seperti itu. Jadi loncatannya juga sungguh agresif. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi konsumsi rumah tangga. Nah, sisi konsumsi rumah tangga ini kan mengambil kalau nggak salah 54%-an untuk dari sisi PDB-nya sendiri ya. Nah, ini konsumsi rumah tangga ini hanya bertumbuh 0,02 saja, 0,2% dari 495 menjadi 497, di mana memang pertumbuhannya tidak terlalu relatif signifikan. Nah, kita melihat memang pertumbuhan ekonomi ini kan banyak dipertanyakan nih kalau kita lihat. Setelah ada rilis pertumbuhan ekonomi 5,12%, kemudian para pengamat dan para ekonom pun juga berpendapat, ini apakah benar 5,12%, apakah datanya benar 5,12% sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan atau bagaimana? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan dari para pengamat dan dari para ekonom. Meskipun memang kita ya juga cukup bersyukur, wah ternyata ekonomi kita bertumbuh dengan baik nih 5,12%. Meskipun dari sisi konsumsinya juga kalau kita lihat di lapangan lah ya, kalau kita lihat di lapangan memang dari sisi kelas menengah ke bawah ini pertumbuhannya tidak begitu baik. Daya belinya juga belum begitu bagus. Kita lihat dari sektor UMKM ataupun retail lainnya, di mana memang ini masih terganjal dari sisi stagnasi volumenya, kemudian terganjal dari sisi daya belinya juga. Ya, kita melihat memang daya beli ini yang menjadi tantangan tersendiri dari Indonesia semenjak periode COVID ya, pasca COVID beberapa waktu kemudian daya beli kita juga tidak sebagus beberapa waktu lalu. Gitu. Ini realita yang dilihat di lapangan. Betul, gitu kan ya. Betul. Anggaplah semoga tidak ya, tapi angka pertumbuhan ekonomi kita inflated atau dianggap kurang akurat. Apa implikasinya dari kacamata stakeholder lender atau investornya
Indonesia yang naruh uangnya lewat bonds atau lewat strategic investment, kemungkinan terburuknya apa jika ternyata angkanya bukan di 5,12? Oke, kalau kita lihat pada saat pertumbuhan ekonomi ini mencapai dirilis di 5,12%, kita melihat memang ada arus dana asing yang masuk ke pasar modal kita cukup besar. Kalau kita lihat selama sepekan kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 6,7 T masuk ke pasar modal kita. Nah, ini cukup menarik nih. Namun demikian kalau misalnya memang data yang dihadirkan ini kurang gitu ya, dalam tanda kutip kurang gitu ya. Nah, ditakutkannya memang terjadinya outflow. Seperti itu, terjadi outflow dari sisi ya baik dari sisi pasar modal, apakah dari sisi SBN-nya, obligasinya atau dari pasar saham sendiri. Karena ini masih kecenderungannya relatif cukup baik sampai saat ini, arus masuknya pun juga masih cukup deras gitu ya. Meskipun memang ini cenderung selektif. Tidak ke semua saham, terutama big caps-nya pun juga masih selektif untuk arus masuknya gitu. Nah, ini memaknai lagi nih dengan tadi kita ngomongin data yang sekarang lagi disorotkan 5,12-nya. Kemarin juga sempat beredar pemahaman bahwa keadaan sosial ekonomi, saya bilangnya apa ya, Indonesia jika tidak Jakarta dan sekitarnya, bahwa kalau orang ini sudah dapat penghasilan di atas 3 juta, maka bisa dimaknai kaya. Mau memahami aja sih, ini kan jangan-jangan ada simplifikasi nih, gitu kan. Terus sebenarnya real pengkategorian ses kita tuh sekarang di masa yang dianggap sangat menantang ini, itu kayak gimana sih Mas? Nah, ini kalau menurut pendapat saya ya, apakah benar orang yang pendapatannya di atas 3 juta secara rata-rata ini sudah dianggap kaya? Atau di atas UMR ini sudah dianggap kaya? Ya, UMR Jakarta tuh 5,1 ya? 5,1an ya, sekitar segitu ya. Berarti 6 juta, 10 juta itu sudah kaya. Di atas 10 juta apakah kita bilang konglomerat, kan kita juga nggak tahu ya. Seperti itu ya. Iya, kalau gitu kaya di atasnya konglomerat ya, benar-benar. Betul sekali kan, kayak gitu ya. Nah, ini juga nanti kita juga perlu mencermati hal ini. Apakah memang ya mungkin dari sisi per kelasnya ini standarisasinya mungkin agak diturunkan. Bisa jadi seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi memang di di atas UMR kita bilang itu kategorinya kaya, atau di atas 3 juta kita bilang kaya, sehingga di bawah 3 juta kita bisa berkata bahwa itu adalah kelas menengah ke bawah, mungkin seperti itu. Nah, berarti implikasinya yang terjadi adalah nanti kita lihat apakah dengan penurunan klasifikasi kelas ini, apakah ini akan berdampak ke sisi konsumsinya. Dengan kategori kaya dalam artian kita secara mentah gitu ya, kaya kan berarti kamu bisa konsumsi lebih banyak. Ya, atau yang tersier bisa dikonsumsi, tidak hanya yang primer saja. Betul, kan kita kalau lihat saat ini kita masih melihat ya di lapangan, orang-orang itu untuk pemenuhan kebutuhan primer masih sulit ya, apalagi tersiernya, seperti itu. Nah, ini kita nanti akan melihat di lapangan kembali apakah dengan adanya penurunan klasifikasi kelas ini, apakah bisa meningkatkan daya beli atau yang terjadi sebaliknya. Ternyata golongan yang dianggap kaya ini dalam tanda kutip, ya daya belinya nggak kemana-mana, tetap untuk memenuhi kebutuhan primernya saja, seperti itu. Sehingga memang untuk kebutuhan tersier seperti misalnya jalan-jalan, healing segala macam, nonton konser, nah itu masih belum mencapai ke sana gitu loh. Iya. Gitu. Nah sekarang ini biasanya pragmatis nih. Kita sepakat. Bagus deh pertumbuhan ekonomi naik nih, tapi juga ekonomi global lagi banyak ketidakpastian. Terus pakai perspektif aku investor retail kelas menengah nih. Jadi cara cuan atau bersrategi investasi nih di tengah ketidakpastian ekonomi kayak gimana nih Mas gitu. Kalau kita bicara investasi ya, mungkin kita bicara kalau misalnya investasi macam orang tua kita zaman dulu ya. Investasilah di tanah, properti, seperti itu. Tapi kalau kita melihat di investasi properti ataupun tanah sekarang rasanya agak kurang ya. Agak kurang dalam artian gini, harganya sudah relatif tinggi. Untuk dapat misalnya udah dapat nih, kita jualnya juga susah.
Karena kita mau menjual lebih naik lagi dong. Iya. Nggak ada yang beli. Nah, nggak ada yang beli. Ini yang susah. Maksudnya juga si tanah itu ya memang untuk long investment, tapi tidak liquid. Untuk keperluan misalnya kebutuhan yang mendadak seperti itu ya. Nah, kita melihat untuk investasi ini sebenarnya banyak pilihannya. Yang pertama kita bisa lihat di logam mulia. Gitu ya. Logam mulia pun ya kita kenal adalah emas. Yang kata orang adalah safe haven. Iya, umumnya gitu kan. Iya, betul. Umumnya seperti itu. Safe haven. Terlebih sekarang kita beli logam mulia pun tidak perlu dengan bentuk fisik. Kita bisa lewat app digital, kita langsung beli, jual beli lebih gampang. Even kita nggak perlu beli 1 gram, 0,1 pun bisa melalui app kan seperti itu. Jadi lebih dipermudah. Gitu ya. Terus yang kedua kalau kita lihat yang memang lagi boom ya semenjak Covid adalah kripto. Dari investasi kripto kita juga bisa ya menghasilkan lah. Paling nggak seperti itu kan. Yang kita cari kan sebenarnya adalah cuannya. Hasilnya ya. Nggak perlu kita masa investasi mau ruginya doang kan nggak. Yang kita cari cuannya. Dari situ kita juga bisa. Atau mungkin kita bisa masuk ke pasar modal, pasar saham. Entah obligasi, entah reksadana atau entah saham. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat memang tadi Mbak Puri kan mengatakan bahwa IHSG sempat 8.000 ya. Wah, itu kenaikannya juga signifikan tuh. Kemarin di bulan Juli Agustus itu ditariknya luar biasa. Effortnya luar biasa itu menarik dari kalau nggak salah dari 76 ke 8.000. Nah, kita bisa mengambil momentum-momentum seperti itu untuk melakukan investasi. Nah, yang kami lihat dari tim kami sendiri saat ini kondisinya adalah para investor itu sudah tidak kepikiran lagi long investment. Long investment tuh yang di atas 10 tahun ya? Ya, 5-10 tahun lah gitu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang mereka lebih ke short term atau yang middle. Jadi maksimal 5 tahun? Ya, mungkin maksimal 5 tahun. Atau mungkin bahkan 2 minggu saja udah nggak betah. Gitu, karena apa? Karena perputaran yang cepat. Ya, aku ada uang segini tapi nggak mau nih diam aja. Gimana caranya dalam 2 minggu aku dapat sesuatu balik gitu ya? Betul seperti itu. Saya punya 1 juta nih habis gajian misalnya gitu ya. Saya punya sisa 1 juta nih main investasi di saham. Tapi berikutnya juga, wah saya butuh sesuatu. Ya apa yang bisa dijual ya sahamnya. Kan seperti itu. Jadi mereka lebih kepada short term trade. Ya, jadi trade ya, trading. Jadi lebih ke trading. Even ya semenjak dikenalkan adanya scalping, mereka juga mulai scalping. Lebih pendek lagi. Yang penting mereka spread 2-5% ya sudah selesai. Kalau dulu kan kita, 25% tuh apa? Gitu kan, kita lihat 10%, 30% oke gitu kan. Nah seperti itu. Terutama kalau kita lihat di pasar saham sendiri, memang saat ini yang sedang bergerak ini bukan saham-saham big caps. Melainkan saham-saham yang lapis kedua dan lapis ketiga. Ya, tier 2, tier 3 yang kurang terkenal tanda kutip gitu. Betul, kurang terkenal, volatilitas tinggi, volumenya pun juga frekuensinya pun cenderung naik turun. Nah, inilah yang diminati para investor retail sekarang. Wow. Gitu ya. Jadi selain tier 2, tier 3-nya, kemudian saham konglomerasi. Nah, kita tahu ya, beberapa tahun belakangan ini saham konglomerasi lagi rame nih. Narasinya kan kuat banget nih. Nah, they can play the game. Aku mau ngomong sampai situ aja. Narasinya kan kuat nih. Nah, dari saham-saham konglomerasi ini memberikan pilihan lain untuk ya ini bisa dijadikan sebagai middle investment ya. Jadi middle termnya gitu ya. Jadi dalam jangka menengahnya gitu ya. Kalau kita lihat semenjak IPO salah satu saham naiknya cukup signifikan sampai ribuan persen seperti itu. Nah inilah yang diincar oleh investor-investor sekarang. Khususnya para trader. Saham IPO siapa di belakangnya nih? Jadi ngeliatnya gitu ya. Ada siapa di belakangnya? Siapa di belakang nih? Keuangannya gimana? Keuangannya gimana itu udah nomor sekian sekarang. Tapi siapanya jadi nomor 1? Siapanya sekarang yang dilihat. Oh grup ini, oke, beli. Kalau dulu, ya yang saya ingat, itu dulu mungkin maksimal 3-5 hari itu udah dilepas. Sekarang enggak, mereka nunggu rally panjang, baru dilepas. Sekarang sudah beralih ke situ. Gitu. Jadi, lebih sense of konglomerasi narasinya ini kuat. Oke. Ini berarti cara membaca fundamental kayak kalau gitu kan. Saya investor pemula, saya mau belajar dulu gitu. Itu juga udah berubah ya? Sudah berubah, tapi kita juga tetap butuh yang namanya analisis. Iya.
Ya tentu saja kita harus belajar, kita harus tahu ini perusahaan apa, fundamentalnya gimana, ya kita tetap mesti tahu. Tapi sekarang itu sudah jadi nomor sekian. Bergeser dengan siapa Anda. Ini hanya jika berkenan ya, di Uang Bicara, grup mana sih yang dianggap lagi robust sekarang? Tapi ketika ngomong robust ya harus tahu ya, tenornya tuh maksudnya temponya tuh nggak jangka panjang loh gitu. Sentimen apa yang didapat dari 3 grup yang dirasa lagi banyak? Oke, ya kalau kita lihat sebenarnya ya mungkin dari teman-teman KBR sendiri juga tahu ya, dari Bupur juga tahu beberapa konglomerasi ini hype-nya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat beberapa emiten ini juga hype-nya cukup tinggi. Even kalau kita cermati bersama, ketika IHSG-nya naik, itu tidak didukung oleh emiten-emiten dengan kapitalisasi dan fundamental yang relatif cukup baik. Itu didorong oleh emiten-emiten konglomerasi dan tier 2 dan tier 3. Itu yang saya lihat seperti itu. Nah, ketika sudah mencapai sedikit lagi, baru mover IHSG-nya baru jalan. Emiten-emiten big caps-nya baru jalan, banknya baru jalan. Movers and shakers-nya bukan yang dulu ya. Gak berani diomongin kalau di sini, nanti aja. Pokoknya dengan kisi-kisi yang Mas Didit bilang, mari kita lakukan PR-nya masing-masing. Oke. Nah, dengan model ekonomi yang ada, sektor mana yang dianggap resilient setengahnya dalam 6-12 bulan ke depan? Karena saya ingat banget setiap kalau ada economic outlook Januari tahun ini, itu selalu bilang healthcare. Masih sama nggak sentimennya? Oke, kalau kita lihat healthcare, pertumbuhannya sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya ya selama sampai bulan ini ya, pergerakannya masih relatif cukup menarik. Meskipun kalau kita lihat, kita bedah lagi secara emitennya, kita juga tetap harus selektif. Dari sektor healthcare ini sebenarnya muncul dari sisi sentimen kelas rawat inap yang satu kelas itu, yang untuk BPJS ya, dimana memang dari kelas 1, 2, 3 ini sudah nggak ada kelas lagi, dihapus, dijadikan satu kelas, lebih efisien, lebih menarik, seperti itu. Jadi siapapun Anda, ya udah satu kelas yang sama, seperti itu. Mungkin sentimennya dari situ. Kemudian kalau kita lihat memang berbagai varian COVID sudah muncul di luaran. Mungkin sedikit masuk ke Indonesia, mungkin ada. Namun demikian kalau kita lihat, ya kita sudah bisa untuk produksi sendiri ya. Dari sisi vaksin lah, atau dari sisi obat-obatannya, kita sudah dalam tanda kutip cukup mandiri, seperti itu. Nah, selain healthcare, kita juga bisa melihat dari sektor lain sebenarnya. Kalau kita tadi bicara tentang daya beli yang melemah, ya tentu jangan memilih dari sisi yang melemah. Seperti misalnya sektor consumer, mungkin bisa untuk momentum boleh. Ketika momentum misalnya hari raya besar ya, hari raya keagamaan, biasanya sektor consumer itu ada di Lebaran sama di Natal tahun baru. Nah, seperti itu. Nah, biasanya sektor-sektor consumer akan muncul di baru naiknya di situ, rolling rotasi sektoralnya. Ditambah ya memang cenderung defensif karena sektor consumer beberapa cukup menarik, dan kalau kita lihat memang untuk bagi dividennya juga cukup menarik untuk consumer. Tapi yang perlu kita cermati, ini mungkin saya melihat adanya 2 sektor, yakni yang pertama di basic material, bahan baku gitu ya. Kita kan negara dengan penghasil tambang logam yang banyak ya, meskipun sedikit masalah di beberapa tambang. Tapi dengan adanya program hilirisasi dari pemerintah, ini kita harapkan ini bisa untuk paling tidak meningkatkan dari sisi harga jualnya kita. Kita tidak hanya menjual barang mentah terus yang cenderung murah, tapi kita bisa membuat barang setengah jadi atau bahkan barang jadi. Gitu ke depannya nantinya. Sehingga diharapkan memang dari sektor basic material juga bisa menjadi istilahnya pendorong ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sektor energi. Kalau dari sektor energi ini banyak banget breakdown-nya. Yang pertama mungkin dari minyak. Kenapa masih minyak? Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat sendiri,
Trump itu nggak suka dengan green energy. Iya, nggak renewable energy. Ya, betul. Dia masih yang penting gali, ayo sedot terus minyaknya. Saya masih suka dengan minyak. Nah, hal inilah yang masih bisa menggerakkan harga minyak ke depannya. Meskipun kalau kita lihat dari OPEC Plus ini masih membatasi akan adanya produksi minyak seperti itu ya. Kedua, batu bara. Memang energinya masih energi kotor ya, batu bara. Bahkan di Eropa ini sudah mulai mengurangi. Tapi kita lihat di China seperti apa. Target ekspor kita itu di Cina dan India. Nah, yang menjadi masalah baru adalah Cina sudah mulai mengurangi untuk impor batu bara dari kita. Mereka sudah memakai hydro. Mereka sudah memakai energi terbarukan seperti itu ya. Ya, makanya harga batu bara akhir-akhir ini nih agak sedikit volatile untuk pergerakannya. Terus dari tadi sudah minyak, batu bara, kemudian energi, gas. Gas ini juga cukup lumayan, di Eropa juga masih pakai. Kita juga masih cenderung untuk menghasilkan gas yang cukup menarik. Jadi dari sektor basic material, logam-logaman, sama energi ini relatif menarik ke depannya. Nikel dan smelter gimana? Kalau dari sisi nikel dan smelter, ya sekarang kan kewajibannya adalah kalau punya tambang harus punya smelter. Kita harapkan dengan adanya smelter ini produktivitasnya juga meningkat gitu ya, meskipun kita belum bisa memenuhi kuota produksi yang cukup tinggi gitu ya untuk dijual kembali. Nah, nikel ini juga masih menjadi pembicaraan semenjak beberapa tahun yang lalu gitu ya, karena memang sekarang kan zamannya EV, electric vehicle ya. BYD juga udah salaman kan mau buka pabrik di sini katanya. Betul. Kayaknya udah bikin deh kayaknya ya. Kayaknya udah bikin pabrik di sini. Kemudian yang kita harapkan adalah dengan dibuatnya pabrik di Indonesia, ini bisa meningkatkan nilai jual dari sisi logamnya ataupun dari sisi produksi baterainya sendiri gitu. Oke Mas Didit. Pertumbuhan ekonomi kita percaya deh, karena itu statement yang dikeluarkan pemerintah setidaknya saat ini 5,12 gitu ya. Berita bagus kayak gini, Mas ngelihatnya masyarakat retail ngeresponnya kayak apa? Oke, kalau kita ngelihatnya sebenarnya ya, masyarakat retail itu responnya nampaknya cenderung flat. Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau kita ngelihat investor retail, terutama yang benar-benar retail ya, mereka agak kurang untuk melihat dari sisi data pertumbuhan ekonomi. Mereka lebih kepada tidak peduli dalam tanda kutip ya. Kayak nggak ada impactnya ke hidup saya, kayak semacam itu. Ya, mungkin seperti itu. Karena kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi 5,12. Lah, saya aja masih kayak gini. Mungkin masih seperti itu. Jadi masih ada resistensi dalam investor retail sendiri. Sehingga yang kalau kita lihat di pasar saham sendiri, yang bergerak adalah bukan saham-saham big caps, bukan saham-saham yang berlikuiditas besar, bukan saham-saham LQ45. Emiten-emiten yang bergerak adalah emiten-emiten di luar itu. Yang tadi tier 2, tier 3 tertangkapnya dari situ. Iya, kita lihat sekarang yang bergerak itu ternyata malah yang harganya mungkin di bawah 100 sampai harga 200. Ya tier 2, tier 3 yang bermain sekarang di retail sendiri. Bahkan retail lebih suka seperti itu karena harganya murah, spreadnya juga gede. Ini berarti terbaca juga untuk orang-orang kayak ya IHSG lagi hijau, ya sama gitu, kayak flat aja. Betul. Sekarang kalau kita lihat IHSG hijau, tapi saham movernya enggak. Emiten-emiten perbankan kita lihat kemarin pada saat hijau emiten perbankannya merah. Tapi yang lainnya hijau. I see. Nah ya udah gitu, itu tuh ini real apa yang dilihat di situ indikatornya sama masyarakat ya retail ya. Betul. Itu betul begitu. Nah sehingga misalnya kalau memang itu menjadi sebuah katalis yang baik, yang positif gitu ya. Ini bukan saya melawan pemerintah enggak ya, tapi saya mencoba untuk membaca, melihat gitu ya. Apabila 5,12 ini menjadi sebuah katalis yang baik, setidaknya emiten-emiten berkapitalisasi besar itu juga naik. Tercermin dari situ. Paling enggak pada saat ada rilis beberapa hari atau beberapa pekan setelahnya itu juga ada euforia di pasar saham. Nah ini tidak terbaca. Nah ini euforianya hanya untuk mencapai 8.000.
Seperti itu. Ketika menyentuh 8.000, oke. Kalau kita belajar secara teoritis, 8.000 adalah level psikologis. Apabila itu tertembus, mungkin lumrah kalau ada pullback. Ada koreksi, oke, it's wajar. Karena kita baru nembus level psikologis nih. Tapi nanti kita lihat ke depan, apakah dengan pullback ini benar-benar pullback akibat level psikologis, atau pullback, ya sudah nyampe 8.000, selesai tugas saya. Gitu, jadi waktunya jualan. Oke. Nah, sama kan, kalau mentality manusia kan gini, hope for the best but prepare for the worst. Balik lagi, tadi Mas sudah sempat katakan ini kuartal 2 nih. Kita akan lihat kontinuasinya ketiga dan keempat. Biasanya apa yang di tanda kutip ketok palu sekarang tuh kan implikasi ke masyarakat realnya tuh ntar ya, kayak 2026 Januari gitu, kuartal 1, kuartal 2 gitu. Should we prepare for the worst di kuartal 2 itu 2026? Apa nih kayaknya worst case scenario-nya? Kalau kita lihat ya, saya nampaknya akan lebih mencermati di kuartal 3-nya dulu. Kalau memang ini pertumbuhan ekonominya baik, di kuartal 3 akan paling tidak naik turunnya spread-nya itu kecil. Ya. Kalau naik turunnya spread-nya besar, misalnya amit-amit kembali lagi ke 4,8 gitu kan, ya itu kita butuh bertanya lebih lanjut lagi. Apakah benar? Karena ya memang kemarin dikatakan bahwa konsumsi masyarakat meningkat karena ada Lebaran, ada Idul Fitri, dan ada bansos juga. Pemerintah ya. Betul. Nah, di Q2 ini kan tidak ada event apapun. Nah, ini nanti yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan untuk ya pertumbuhannya agak sedikit turun nanti. It's okay gitu loh. Maksudnya itu nggak masalah. Namun ketika dia jomplang, nah ini kita pertanyakan lagi. Seperti yang ditanyakan oleh para pengamat dan ekonom-ekonom di luaran sana, seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, terlebih di global ya. Di global tuh kita belum selesai loh. Oke, geopolitik di Timur Tengah sudah relatif mereda. Rusia Ukrainanya belum. Tarif dagang China itu cuma di pause 90 hari. November mulai lagi. Kita belum tahu nih kedepannya akan seperti apa antara Amerika Serikat dengan China. Ini kekhawatiran tersendiri. Oke, kita sudah berhenti di 19%. Tapi bagaimana dengan Amerika dan China? Kalau ini Amerika dan China tidak ada jalan tengahnya, nggak ada jalan keluarnya, ya mungkin ini bisa impact ke kita juga. Gitu, secara tidak langsung tapi ya. Karena kita ya sudah di 19%, ya udah di situ. Atau mungkin Amerika Serikat bisa lebih beringas lagi gitu, menghadapi dengan perang tarif dengan China juga. Dan Trump dengan bola liarnya ini. Nah, betul sekali. Nah, makanya di kuartal 3 bagaimana dari datanya, apakah masih cenderung konsisten? Kemudian di 2026 seperti yang Mbak Puri sampaikan tadi, apakah dari sisi globalnya, ini yang kita lihat nanti dari sisi globalnya, apakah bisa untuk recovery? Apakah masih akan cenderung ya adem ayem seperti ini? Kayak gitu kan. Kalau kita lihat ada The Fed ya. The Fed ini kan nampaknya akan nurunin suku bunga di September 2025 ini. Nah, tapi mereka juga akan terus melihat perkembangan ke depannya, apakah dari sisi inflasi Amerika baik, tarif dagangnya seperti apa dan segala macam. Ditambah siang ini kita juga ada rilis suku bunga kan. Rilis suku bunga Bank Indonesia nampaknya masih tetap di 5,25. Tapi mungkin masih ada ruang 1-2 kali lagi di akhir tahun untuk Bank Indonesia cut rate lagi. Kalau dengan catatan kondisinya membaik. Seperti itu. Oke, kita harus siap maraton sepertinya ya. Iya. Maraton dan harus selalu lihat ya per kuartalnya gimana. Kayak kita udah nggak bisa bikin analisis yang agak panjang gitu. Dengan situasi betul. Yang sangat tidak menentu ini ya. Betul, karena memang ya kalau kita bilang ketidakpastian, ya ini ketidakpastian masih panjang. Kalau kita ingat dari berapa ya 2018 sampai sekarang ketidakpastian globalnya pun masih besar. Seperti itu. Oke. Protect your money. Terima kasih Mas Didit udah mau mampir. Siap, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di episode Uang Bicara selanjutnya. Bye.